Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu pernikahan di ujung tanduk. Bapak Ibu, berbicara soal pernikahan, membangun sebuah rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Pada awalnya semuanya manis, semuanya tampak indah, menyenangkan, dan tidak terjadi apapun. Semuanya aman dan serba nyaman. Tetapi berbicara tentang sebuah perjalanan pernikahan, itu bukan sebuah masa yang pendek. Itu merupakan perjalanan yang panjang, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab memberikan sebuah pernyataan bagaimana apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan manusia. Itu sebabnya ini adalah sebuah komitmen. Bagaimana ketika seseorang masuk dalam sebuah pernikahan, mereka harus punya komitmen untuk tidak bercerai. Dan mereka harus hidup sampai maut memisahkan mereka. Tetapi faktanya ketika masalah mulai datang, ketika tekanan-tekanan terjadi, masalah demi masalah mulai menghampiri dan masuk dalam rumah tangga, maka tidak sedikit Bapak Ibu, ada banyak rumah tangga yang tidak bisa bertahan. Dan mereka akhirnya bercerai. Dan inilah sebuah fakta yang menunjukkan betapa sangat rapuhnya komitmen di antara mereka masing-masing. Dan tidak sedikit pula ada banyak rumah tangga yang sedang dalam situasi kritis dan mereka berada di ujung tanduk. Nah Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Allah sangat membenci perceraian. Allah tidak pernah menghendaki sebuah keluarga dalam keadaan hancur. Itu sebabnya jika hari ini Anda berada di dalam sebuah pernikahan yang di ujung tanduk, mungkin hari ini sudah ada sebuah keretakan di mana Anda sudah tidak lagi ada hubungan yang manis. Anda sudah lagi jarang berkomunikasi. Anda mungkin sudah pisah kamar. Anda sudah tidak lagi melakukan aktivitas seksual. Anda seperti punya kehidupan yang sendiri di dalam sebuah satu rumah. Istrimu punya aktivitas sendiri, Anda punya aktivitas sendiri, sehingga meskipun satu rumah, tapi sepertinya ada dua dunia di dalam satu atap. Saudara, inilah keadaan di mana pernikahanmu sedang berada di ujung tanduk. Situasi yang kau hadapi sedang berada di situasi yang sangat kritis. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa menyelamatkan pernikahan kita? Tentu Anda tidak ingin pernikahanmu hancur, karena Anda adalah orang yang pasti mengerti dan memahami bagaimana Tuhan membenci apa yang namanya perceraian. Oleh sebab itu, jika Anda hari ini ada di sebuah keadaan yang sangat kritis, mari dengar baik-baik sebuah kisah ini. Bagaimana ada sebuah kisah di mana ada sepasang suami istri Bapak Ibu sedang berada di dalam sebuah konflik yang besar. Mereka bertengkar begitu hebat dan mereka akhirnya berada di sebuah persimpangan jalan dan mereka sedang di dalam sebuah keputusasaan. Lalu akhirnya tiba-tiba Tuhan berbicara kepada seorang suami. Bagaimana ketika ia mulai berpikir, Tuhan, mengapa aku tidak bisa mengubah istriku? Sementara aku sudah berusaha tetapi sangat sulit. Mengapa engkau menghadapkan aku dengan wanita yang seperti ini? Kemudian Tuhan bicara kepada suami ini dan dia berkata, kamu tidak akan pernah bisa mengubah istrimu, tetapi yang harus kamu ubah adalah dirimu sendiri. Saudara, sejak itu maka suami ini kemudian mengambil keputusan dan ia berdoa mengubah akan sikapnya, mengubah akan kehidupannya. Dan hari itu kemudian ia mulai mendekati istrinya dan mulai membangun hubungan yang lebih baik. Dan ia menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda. Dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dia mulai melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan bagaimana ia mengasihi dan mencintai akan istrinya ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, singkat cerita, pada satu titik kemudian akhirnya sang istri ini menangis. Dan ia berkata, cukup,
aku tidak mau lagi engkau berkata seperti ini. Karena istrinya kemudian ia tidak tahan akibat daripada setiap pertanyaan suaminya yang berkata, apa yang dapat aku lakukan untuk membuatmu lebih bahagia? Saudara, pernyataan ini membuat rumah tangga ini dipulihkan. Hanya satu kalimat inilah yang membuat rumah tangga ini kemudian menjadi kembali baik. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka saling mencintai dan hubungan mereka dipulihkan. Dan rumah tangga ini kemudian bisa berjalan hingga lebih daripada 30 tahun. Bapak Ibu, kisah ini memberi sebuah pelajaran. Bagaimana sebenarnya untuk memulihkan sebuah hubungan yang retak. Ketika pernikahanmu berada di ujung tanduk, jangan pernah menyerah. Karena ada solusi untuk mengatasi pernikahanmu yang seperti ini. Mari dengar baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ternyata seringkali setiap perselisihan, pertengkaran, keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kita, itu semua akibatnya adalah dimulai dari apa yang namanya hawa nafsu kita, saudara. Inilah yang harus menjadi sebuah koreksi. Inilah yang harus menjadi sebuah perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Mari belajar, jangan jadi pribadi yang egois. Jangan merasa dirimu yang paling benar dan yang paling hebat. Mari belajar rendahkan diri kita dan mulai lakukan sebuah perubahan. Lakukan sebuah tindakan untuk melakukan apa yang jauh lebih baik kepada pasangan kita. Dan inilah kunci bagaimana rumah tangga kita akan dipulihkan, Bapak Ibu. Saudara, ada sebuah pernyataan yang luar biasa dikatakan seperti ini. Semua orang yang sedang menjalin komitmen serius dalam sebuah hubungan harusnya bertanya kepada pasangannya seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat hidupmu lebih baik? Itulah cinta. Jadi kalau Anda memang memiliki hubungan yang serius, membangun sebuah komitmen dengan orang yang Anda cintai, mari hari ini tidak ada alasan lagi. Kita seharusnya bertanya kepada masing-masing pasangan kita, apa yang dapat aku lakukan untuk membuat hidupmu lebih baik? Apa yang dapat aku lakukan untuk membuat hidupmu lebih bahagia? Dan ini pasti akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Saudara, cinta sejati bukanlah menginginkan seseorang, tetapi benar-benar berharap bahwa mereka bahagia. Bahkan terkadang kita harus rela mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Jadi cinta yang sejati ternyata harus membayar harga, harus berani berkorban, dan dia rela untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Karena ternyata cinta sejati bukanlah hanya menginginkan seseorang, tetapi ia benar-benar berharap bahwa pasangannya itu berbahagia. Mari Bapak Ibu, saya percaya hari ini tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah segalanya mungkin. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan kita melakukan tindakan yang nyata untuk sebuah pemulihan, saya percaya di mana kita mau sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, maka ketika kita melakukan perkara yang benar, perkara yang baik, saya yakin ketika ego di antara kita itu ditanggalkan dan kita mulai membangun apa yang namanya hati untuk saling mengampuni, saling diubahkan, saya percaya ini akan menjadi kunci untuk rumah tanggamu dipulihkan. Kuncinya adalah hati yang mau diubahkan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari hari ini Bapak Ibu, rendahkan diri kita, baik Anda sebagai suami, baik Anda sebagai seorang istri. Semuanya harus belajar untuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan pernikahan. Dan ketika Anda mengerti apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam hidupmu, maka saya percaya segala sesuatu akan menjadi lebih indah dan lebih baik, dan pernikahanmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.